Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 8040160184. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang aspek ergonomik yang diajar oleh dosen Pak Ahmad Ferdian Sobur, Eskom MSI. Aspek ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Aspek yang berhubungan dengan ergonomik, beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik yaitu 1. Pengukuran dan antropometrik. Antropometrik di bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misal tinggi badan dan jangkauan tangan. Tujuan dari mempelajari antropometrik adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai yang pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas kerja. 2. Aspek ergonomik dari stasiun kerja. A. Pemasukan data. Pekerjaan berorientasi pada hard copy lebih baik memerlukan pengertian daripada melihat ke layar tampilan. Operator membutuhkan kursi yang baik dan dapat diatur papan ketika yang dapat diatur posisi dokumen yang tepat dan kualitas dokumen sumber yang baik. B. Akuisisi data dan pengelolaan data. Pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan. User sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik. Kontrak karakter yang layar yang tinggi serta kendali kilau yang memadai. C. Pekerjaan interaktif. Pekerjaan yang variatif, user tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. 3. Pencahayaan. Untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor adalah dengan memasang filter anti kilau dan pengaturan pencahayaan. Tujuan utama untuk perancangan pencahaya mengenai peletakan dan layar monitor antara lain: A. Menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulan yang mengenai layar monitor. B. Menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user berlebihan dibandingkan kecerahan layar monitor. C. Memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Cahaya dalam ruangan dapat berupa cahaya tidak langsung, cahaya langsung. Contoh letak layar monitor yang menyebabkan silau seperti di gambar berikut. 4. Suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Suhu udara yang panas dapat membuat berkurangnya konsentrasi kerja. Solusinya adalah dengan memasang pengontrol udara dalam ruangan. Letak pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. 5. Gangguan suara. Manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap pengaruh perubahan suara yang kecil, sekalipun manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap, asalkan suara tersebut tidak kebiasaan. Kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara tidaklah sama, tetapi
orang cenderung tidak mempunyai adanya suara yang selalu memahami perubahan keras dan tingginya suara, tidak beraturan. 6. Kesehatan dan kenyamanan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seorang. Rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. 7. Kebiasaan dalam bekerja. Agar seseorang selalu merasa nyaman dalam bekerja, sebaiknya membiasakan diri untuk selalu 1. Bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan kondisi yang baik. B. Mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan. Berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan otot dan melakukan olahraga kecil beberapa kali sehari. 7. D. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang panjang, diselingi istirahat beberapa menit. 5. Mengambil istirahat sejenak secara periodik. Contohnya seperti di gambar berikut. Demikianlah presentasi